Komitmen Indonesia dalam akselerasi implementasi energi hijau berbasis energi baru terbarukan (EBT) telah disampaikan secara gamblang pada G20 Summit di Bali pada November 2022. Pada forum ini telah disepakati skema pendanaan transisi energi yang disebut Just Energy Transition Partnership atau JTP. Di sini telah ditetapkan target nilai investasi 20 miliar dolar Amerika Serikat yang setara dengan 300 triliun rupiah. JTP akan dimanfaatkan untuk mendorong memensiunkan dini PLTU batu bara di Indonesia serta investasi di teknologi dan industri energi terbarukan. Namun demikian, catatan penting terkait prinsip-prinsip yang mendasari perumusan skema JTP agar tidak menjadi pembenaran rencana negara untuk tetap bergantung pada pembangkit berbahan bakar batu bara. Biaya transisi energi ini memerlukan dana yang besar. Sebagai contoh, untuk memensiunkan dini PLTU batu bara saja, dibutuhkan dana sekitar 400 juta dolar hingga 500 juta dolar per gigawatt. Jumlah itu setara 6,2 triliun rupiah hingga 7,8 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.700 rupiah per dolar Amerika. Dengan estimasi itu, jika ingin memensiunkan 40 hingga 50 gigawatt PLTU di Pulau Jawa, maka diperlukan dana sekitar 20 miliar dolar atau 314 triliun rupiah. Dalam evaluasi atas implementasi energi hijau ini, Menko Marves, Luhut Panjaitan pada Mei 2023 menyatakan bahwa progres berjalan lambat. Komitmen negara besar seperti Amerika Serikat untuk implementasi JTP relatif rendah. Sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait pendanaan dalam JTP yang sudah bisa diimplementasikan. Situasi mandek seperti ini memang patut disesalkan. Keinginan negara emerging market seperti Indonesia dalam percepatan energi hijau menjadi terhambat. Memang tidak bisa dipungkiri dibutuhkan dana sangat besar untuk proyek strategis ini. Perlu inisiatif lainnya untuk mendorong supaya hal tersebut bisa segera direalisasi. BUMN sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional bisa mengambil inisiatif untuk segera melakukan langkah akselerasi implementasi energi hijau. Misalnya perusahaan listrik negara. Sebagai perusahaan penyedia energi, target dekarbonisasi mesti beriringan dengan mengamankan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. PLN sudah menyatakan bahwa prinsip keterjangkauan juga menjadi unsur krusial dalam transisi energi. Jika yang green itu terlalu mahal, konsumsi masyarakat akan tetap ke yang lebih murah. Jadi, ketersediaan yang terjangkau tak bisa diabaikan. Beberapa perusahaan milik negara adalah penghasil energi baru terbarukan seperti tenaga panas bumi atau geotermal, tenaga air atau hydropower, tenaga surya, biomasa dan biofuel. Potensinya besar bisa mencapai 437 gigawatt. Dari sisi panas bumi saja berdasarkan data Kementerian SDM, potensi panas bumi di tanah air mencapai 23,7 gigawatt. Dengan kapasitas pembangkit listrik panas bumi sebesar 2.276 megawatt, pemanfaatan panas bumi di Indonesia juga menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat. Salah satu perusahaan milik negara tersebut adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk disingkat PG. Perusahaan yang sukses menjalankan proses go public pada Februari 2023 ini, berusaha meningkatkan kapasitasnya untuk produksi energi yang dibutuhkan wilayah layanannya. Pembangkit mereka tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. PG sebagai anak usaha Pertamina, mencatat kinerja positif pada 2022. Emiten sektor panas bumi itu mencatatkan kenaikan laba bersih perusahaan sebesar 49,7% dibanding tahun 2021. Perusahaan mencatat laba bersih 2022 senilai 127,3 juta dolar atau 1,91 triliun rupiah yang naik signifikan dari pencapaian 2021 senilai 85 juta dolar atau 1,27 triliun rupiah.
Di samping itu PG juga akan fokus optimalisasi aset panas bumi, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui metode cogeneration technology dengan memanfaatkan air panas atau brine yang ada untuk membangkitkan tenaga listrik. Teknologi ini sudah diimplementasikan pada PLTP Lahendong dengan memanfaatkan brine sisa produksi uap sebesar 700 kW. Langkah besar PG ini tentu memerlukan dana investasi besar. Rencana investasi atau CAPEX, perusahaan dialokasikan sampai dengan 1,6 miliar dolar sampai 5 tahun ke depan. Rencana realisasi CAPEX di 2023 sendiri sebesar 250 juta dolar. Sebagian pendanaan akan menggunakan dana hasil IPO yang berhasil meraup dana masyarakat sebesar lebih dari 9 triliun rupiah. Langkah progresif PG tentu menjadi angin segar bagi percepatan energi hijau di Indonesia.